Pada kesempatan kali ini kita masuk ke kosakata bab 2. Yang pertama yaitu kore, artinya ini, dekat si pembicara. Yang kedua sore, artinya itu, dekat lawan bicara. Yang ketiga are, artinya itu, jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Nah, dari ketiga kosakata ini, kore, sore, are, merupakan kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan benda yang ada di dekat si pembicara, yaitu kore. Dan yang kedua, untuk menunjukkan benda yang ada di dekat lawan bicara, yaitu sore. Dan yang ketiga, yaitu untuk menunjukkan benda yang jauh dari si pembicara dan jauh dari lawan bicara. Ini fungsi dari are. Yang dimaksud dengan ditunjukkan ini merupakan posisi benda atau keberadaan benda. Yang kedua, menunjukkan identitas benda seperti nama benda, sifat benda, kepemilikan benda. Dan poin yang harus kita pahami dari ketiga kata tunjuk ini yaitu kore, sore, are ini, yaitu jangan sampai salah dalam penggunaannya. Ini pun juga merupakan kata tunjuk. Yang keempat, kono, artinya ini pemakaiannya itu harus diikuti bendanya. Yang kelima, sono, artinya itu pemakaiannya harus diikuti bendanya juga. Dan yang keenam, ano, artinya itu pemakaiannya harus diikuti bendanya. Contoh, kita ambil kata benda. Kata bendanya yaitu benda mati, yaitu buku. Buku bahasa Jepangnya yaitu hong. Saya tandai, tanda ini harus diikuti oleh kata benda. Kono hong, artinya buku ini. Cara menerjemahkannya itu, kata benda dulu, langsung ke kata tunjuk. Kono hong, buku ini. Sono hong, buku itu. Ano hong, buku itu. Nah, posisinya pun juga sama. Kalau kono dekat dari si pembicara, sono jauh dari si pembicara, tapi dekat dengan lawan bicara. Yang ano jauh dari si pembicara dan jauh dari lawan bicara. Yang ketujuh, hong, artinya buku. Contoh, korewa hong des, artinya ini adalah buku. Contoh berikutnya, kono hong des, artinya buku ini. Yang kedelapan, jiso, artinya kamus. Sebagai contoh, sorewa jiso des, itu adalah kamus. Sono jiso des, artinya kamus itu. Yang kesembilan, jasi, artinya majalah. Sebagai contoh, arewa jasi des, artinya itu adalah majalah. Ano jasi des, artinya majalah itu. Yang ke-10, sinbung. Sinbung artinya surat kabar atau koran. Sebagai contoh, sorewa sinbung des, artinya itu adalah surat kabar atau koran. Berikutnya, sono sinbung des, surat kabar itu atau koran itu. Yang ke-11, noto. Noto artinya buku catatan atau notes. Sebagai contoh, arewa noto des, itu adalah buku catatan. Ano noto des, buku catatan itu. Yang ke-12, techo. Techo artinya buku catatan. Korewa techo des, artinya ini adalah buku catatan. Ano techo des, buku catatan itu. Yang ke-13, meishi. Meishi artinya kartu nama. Sorewa meishi des, artinya itu kartu nama. Sono meishi des, artinya kartu nama itu. Yang ke-14, kado, artinya kartu. Sebagai contoh, arewa kado des, itu adalah kartu. Ano kado des, artinya kartu itu. Yang ke-15, terehong kado, artinya kartu telepon. Contoh, korewa terehong kado des, artinya ini adalah kartu telepon. Contoh berikutnya, kono terehong kado des, artinya kartu telepon ini. Yang ke-16, enpitsu. Enpitsu artinya pensil. Sebagai contoh, sorewa enpitsu des, itu adalah pensil. Sono enpitsu des, pensil itu. Yang ke-17, borupen des, artinya bolpen. Sebagai contoh, korewa borupen des, ini adalah bolpen.
Kono borupen des, artinya balpen ini. Yang ke-18, sapu pensiru des. Sorewa sapu pensiru des, artinya itu adalah pensil. Sono sapu pensiru des, artinya pensil mekanik itu. Yang ke-19, kagi. Kagi artinya kunci. Sebagai contoh, arewa kagi des, itu kunci. Ano kagi des, kunci itu. Yang ke-20, tokei. Tokei artinya jam atau arloji. Sebagai contoh, korewa tokei des, ini adalah jam. Kono tokei des, artinya jam ini. Yang ke-21, kasa. Kasa artinya payung. Sebagai contoh, arewa kasades, itu payung. Contoh berikutnya, ano kasades, artinya payung itu. Yang ke-22, kabang des. Kabang artinya tas. Sebagai contoh, korewa kabang des, artinya ini tas. Kono kabang des, artinya tas ini. Yang ke-23, kaseto atau tepu, artinya kaset atau kaset tape. Sebagai contoh, sorewa kaseto des, itu kaset. Sono kaseto, artinya kaset itu. Yang ke-24, tepu rekoda, artinya tape recorder. Arewa tepu rekoda des, artinya itu tape recorder. Ano tepu rekoda des, artinya tape recorder itu. Yang ke-25, terebi. Terebi artinya televisi. Sebagai contoh, korewa terebi des, ini televisi. Kono terebi des, televisi ini. Yang ke-26, radio. Sorewa radio des, itu radio. Sono radio des, radio itu. Yang ke-27, kamera, artinya kamera. Arewa kamera des, itu adalah kamera. Ano kamera des, artinya kamera itu. Yang ke-28, komputer, artinya komputer. Sebagai contoh, korewa komputer des, artinya ini komputer. Kono komputer des, artinya komputer ini. Yang ke-29, jidosha, artinya mobil. Sebagai contoh, korewa jidosha des, artinya ini mobil. Kono jidosha des, artinya mobil ini. Yang ke-30, tsukue, artinya meja tulis. Sebagai contoh, sorewa tsukue des, artinya itu adalah meja atau artinya itu meja. Sono tsukue, artinya meja tulis itu. Yang ke-31, isu, artinya kursi. Sebagai contoh, arewa isu des, itu kursi. Ano isu des, artinya kursi itu. Yang ke-32, chokoreto, artinya coklat. Korewa chokoreto des, artinya ini coklat. Kono chokoreto des, artinya coklat ini. Yang ke-33, kohi, artinya kopi. Sebagai contoh, sorewa kohi des, itu kopi. Sono kohi des, artinya kopi itu. Yang ke-34, nan, artinya apa? So, artinya begitu. Yang ke-36, chigaimasu. Chigaimasu artinya bukan, atau tidak betul, atau salah. Yang ke-37, so desu ka? Artinya begitukah? Nah, ketika menyetujui hal yang dinyatakan lawan bicara. Yang ke-38, ano. Nah, ano di sini artinya kalau kita mikir sedikit ya, ungkapan yang spontanitas ya, yang digunakan sebelum menanyakan sesuatu secara langsung kepada orang lain. Ano sumimasen, maaf, gitu ya. Selanjutnya, 39, hongno kimochi des, artinya ini ungkapan perasaan saya. Di Minna Nihongo ini ada kata hongno kimochi des, artinya ungkapan perasaan saya. Maksudnya itu, kita sebagai warga baru dan silaturahmi ke tetangga dengan membawa sebuah bingkisan. Yang ke-40, dozo, artinya silakan. 41, domo, artinya terima kasih. Dan yang ke-43, korekara oshiwani narimasu, artinya mulai sekarang saya akan meminta bantuan Anda. Nah, ini ungkapan ini dipakai ketika pertama kali bertemu, ya. Kaitannya dengan tadi kalau seumpamanya kita sebagai warga baru, pendatang, penghuni baru di warga itu atau ke tetangga mengucapkan ada ungkapan osewani narimas.
yang mulai sekarang saya akan meminta bantuan Anda ya, dalam artian di sini budaya Jepang seperti itu ya. Ke-44 Kochirakoso yoroshiku. Nah, artinya sama-sama, nah, dengan senang hati, yaitu jawaban terhadap dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, selain itu bahwa ada nama-nama yang lazim pada orang Jepang. Yang satu, Sato, Suzuki, Takahashi, yang keempat Tanaka, yang kelima Watanabe, yang keenam Ito, yang ketujuh Nakamura, yang kedelapan Yamamoto, yang kesembilan Kobayashi, yang kesepuluh Saito, yang kesebelas Kato, yang kedua belas Yoshida, yang ke-13 Yamada, yang ke-14 Sasaki, yang ke-15 Matsumoto, yang ke-16 Yamaguchi, yang ke-17 Kimura, yang ke-18 Inoue, yang ke-19 Abe, yang ke-20 Hayashi. Ini adalah nama-nama yang lazim pada orang Jepang. Semoga bermanfaat dan sayonara.